Oke, monggo silakan Mas Sultan. Kelompok satu ya berarti ya. Sultan Krisno, Amanda, Sinta, dan Roswanda. Ada 4 orang. Pak, untuk satu lagi itu ada Yuwana Eka Putra yang hari ini berhalangan hadir, Pak. Yuwana Eka Putra. Oh, ada 5 orang berarti. Pak, gimana Pak? Mas Sultan kelompoknya berapa orang? 5 orang Pak, cuman yang Yuwana itu nggak bisa hadir hari ini Pak. Oh, ya udah, yang hadir aja berarti Mas Sultan, Mbak Amanda, Sinta, sama Roswanda ada semua ya. Halo. Iya Pak, ada Pak. Baik, boleh dimulai Pak? Ya, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah Automation System, Bapak Asep Arwan Sulaiman. Atas kesempatannya kali ini saya selaku moderator dari kelompok 7 ingin mempresentasikan perancangan automation system untuk smart lamp otomatis berbasis sensor gerak. Sistem lampu otomatis menggunakan sensor gerak PIR dan Arduino. Baik, untuk kelompoknya sendiri dari kelompok 7 itu ada Roswanda Nuraini, Cinta Hardianti Wijaya, Amanda Puspanegara, Yuwana Eka Putra Yuha, dan saya sendiri Sultan Krisno Adi. Baik, untuk perkembangan automation sistem dan latar belakang akan dijelaskan oleh rekan saya Amanda Puspanegara. Oke, disingkat aja ya, biar mempercepat waktu. Baik Pak, saya akan menjelaskan perkembangan automation sistem latar belakang. Teknologi otomasi mempermudah kehidupan termasuk dalam sistem penerangan. Lampu yang masih dikendalikan manual sering menyebabkan pemborosan energi. Untuk mengatasinya diperlukan sistem lampu otomatis yang menyala hanya saat dibutuhkan. Solusi yang diterapkan yaitu sistem lampu otomatis berbasis sensor gerak yang terhubung dengan microcontroller dan controller Arduino. Sensor akan mendeteksi pergerakan manusia di sekitarnya dan mengirim sinyal ke Arduino untuk menyalakan lampu. Dan ketika tidak ada gerakan terdeteksi dalam waktu tertentu, lampu akan otomatis mati. Sistem ini membantu menghemat energi dan meningkatkan efisiensi penggunaan listrik. Terima kasih, Pak. Baik, untuk manfaat sistem akan dibacakan oleh rekan saya Sinta atau Roswanda. Baik, di sini ada manfaat sistem smart lamp otomatis berbasis sensor gerak. Yang pertama, menghemat energi listrik karena lampu hanya menyala saat dibutuhkan. Yang kedua, meningkatkan kenyamanan pengguna tanpa perlu menekan saklar. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi penggunaan listrik di rumah maupun kantor atau area publik. Yang keempat, menjadi contoh penerapan sederhana dari sistem otomasi berbasis microcontroller. Baik, untuk alat dan bahan yang akan digunakan akan dibacakan atau dijelaskan oleh Sinta Hardianti. Alat dan bahan yang akan digunakan. Yang pertama ada Arduino Uno sebagai microcontroller utama yang memproses sinyal dari sensor PIR dan mengontrol relay untuk menyalakan atau mematikan lampu. Yang kedua ada sensor PIR atau passive infrared untuk mendeteksi pergerakan manusia berdasarkan pancaran sinar inframerah dari tubuh, memberi sinyal high ke Arduino saat ada gerakan. Yang ketiga, baterai DC 7 sampai 12 volt, menyediakan daya untuk Arduino dan seluruh rangkaian sistem. Yang keempat, lampu LED atau lampu AC.
sebagai output sistem yang akan menyala saat sensor mendeteksi gerakan dan mati ketika tidak ada aktivitas. Selanjutnya ada breadboard, tempat untuk merangkai komponen secara sementara tanpa perlu menyolder, memudahkan uji coba rangkaian. Selanjutnya modul relay satu channel, berfungsi sebagai saklar elektronik untuk menghubungkan dan memutus arus listrik lampu berdasarkan perintah dari Arduino. Ada kabel jumper, ini untuk menghubungkan antar komponen di breadboard dengan pin Arduino. Selanjutnya resistor atau ini opsional, ini untuk menstabilkan arus listrik dan melindungi komponen dari tegangan berlebih. Baik, untuk alurnya sendiri itu yang pertama sistem ini dimulai dari Arduino, yaitu melakukan inisialisasi sensor serta relay. Yang kedua itu sensor peer mendeteksi adanya gerakan atau tidak. Jika ada gerakan, output dari peer itu akan menghasilkan nilai high, dan Arduino akan mengaktifkan relay untuk menyalakan lampu dan mencatat waktu terakhir gerakan terdeteksi. Dan jika tidak ada gerakan dalam beberapa waktu, itu lampu akan mati. Jika waktu tidak telah mencapai batas yang ditentukan, misalnya kita ambil contoh 30 detik, maka jika 30 detik tidak ada gerakan, lampu akan otomatis dimatikan. Prosesnya kembali berulang dari awal untuk memantau gerakan berikutnya lagi. Nah, ini untuk codingan yang di Arduino sendiri. Nah, untuk presentasi dari dari proyeknya itu kelompok kami sudah membuat video. Ya, untuk videonya pas perekaman itu ada kesalahan, jadi suaranya agak kurang jelas. Itu hasil dari proyek kami setelah dilakukan pengetesan. Mungkin tidak bisa dipresentasikan secara real time karena barang-barang semuanya itu ada di rumah Yuana, Pak. Jadi cuman bisa lewat video aja. Untuk dari kesimpulan dari hasil perancangan dan implementasi ini, sistem smart lamp otomatis berbasis sensor gerak peer dan Arduino ini mampu memberikan solusi sederhana namun efektif juga dalam menghemat energi listrik. Dengan memanfaatkan sensor peer sebagai detektor gerak dan Arduino sebagai pengendali, lampu dapat menyala otomatis hanya saat ada aktivitas di sekitar sensor dan padam ketika ruangan sedang kosong. Sistem ini juga bisa diterapin di berbagai tempat seperti rumah, kantor, atau area publik seperti toilet umum, serta juga dapat dikembangkan lebih lanjut dengan menambahkan sensor cahaya mungkin, atau kontrol waktu, atau integrasi IoT untuk pengendalian dari jarak jauhnya. Oke, sudah? Sudah, Pak. Oke, ini saran dari saya ya. Nanti kalau misalkan kalian mau presentasi atau nanti saat mau seminar proposal ataupun saat skripsi mempresentasikan, jangan bikin slide kemudian baca. Nah, cukup slide-nya gambar, nggak ada tulisan. Walaupun ada tulisan, nah jangan kayak pembaca seperti itu. Oke, terus yang kedua, tadi gambar flowchart-nya salah. Oke. Kemudian yang ketiga, nah oke, kelompoknya nggak lengkap satu. Kemudian
Itu masukan dari saya ya, saran saya yang paling utama tadi kalau membuat slide, kalau misalkan ada tulisannya boleh, tapi jangan langsung dibaca gitu aja. Kalau bisa cuma gambar, nggak ada tulisan, tapi mas atau mbaknya yang cuap-cuap. Dan yang fatal tadi itu flowchartnya itu salah. Itu. Oke, nanti file dokumentasinya, baik itu Word atau PPT atau videonya dikirimkan ke e-kampus ya. Baik Pak, siap. Oke, kelompok berikutnya nomor 2, Mas Terima kasih Fahmi. Pak sarannya. Ya, itu saran saya. Nanti kan pasti kalian sempro, seminar proposal, kemudian skripsi. Nah, jangan seperti tadi itu, jangan. Itu benar-benar jelek, jangan seperti itu. Kalau bisa gambar ya gambar, kalian cuap-cuap. Kalau ada tulisan ya boleh, cuman jangan kayak kita dibaca doang gitu, jangan. Oke, yang kedua, Mas Fahmi, IP, Indri, Iski, Fitrian, Jilan, Hamidah, Anwar Aji. Tuh, 2, 3, 4, 5, 5 orang. Baik Pak, sudah hadir. Mohon izin Pak, untuk salah satu anggota tidak bisa hadir karena sedang bekerja. Tapi dia berkontribusi dalam proyek tersebut. Cuman dia udah bikin video presentasi, bagaimana Pak? Ya nggak apa-apa, silakan dipresentasikan. Baik Pak, presentasi sedang disiapkan Pak. Ya. Jadi Mbak ini Jilan. UASnya online dan tidak ada susulan. Jadi yang bisa untuk dipresentasikan. Bagi yang belum siap masih ada waktu 1 minggu. Dan bagi yang sudah presentasi segera diupload di e-kampus pertemuan terakhir 16 di UAS. Waktu yang diberikan 1 minggu. Nah, kalau misalkan ada yang salah atau ada yang kurang lengkap, nanti diperbaiki. Seperti itu. Atau ada yang belum siap untuk pendemokan, silahkan mungkin besoknya atau besoknya lagi, masih ada waktu 1 minggu. Mbak Jilan. Jadi ini juga saya rekam, nanti rekamannya bisa dicek di pertemuan ke-16. Mbak Jilan, monitor Mbak Jilan. Aji udah ready belum Ji? Bentar saya coba. Oke, sudah terlihat, silakan dipersingkat aja ya. Monggo Baik, silakan. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk presentasi dengan proyek otomatisasi lampu rumah menggunakan sensor LDR. Anggota kelompok kami berjumlah 5 orang. Yang ada 4 orang ya. Dengan saya Fahmiran Putra, Anwar Aji Saputra, Iski Fitriani, Indriani, dan Jilan Hamidah. Untuk Jilan Hamidah informasinya tadi jaringannya jelek Pak, jadi keluar masuk sedang berusaha untuk masuk. Oke, singkat saja, lampu otomatis yang berbasis sensor cahaya merupakan sensor penerangan yang digunakan di outdoor atau area luar yang bisa menyala secara otomatis tanpa menggunakan bantuan manusia maupun jaringan internet, yaitu menggunakan sensor yang
memanfaatkan intensitas cahaya. Next, Mas Haji. Selanjutnya materinya akan disampaikan oleh Mbak Andriani karena yang bersangkutan sedang bekerja. Yang bersangkutan sudah membuat video penjelasannya di slide ke-6. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indriani. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan untuk bisa berpartisipasi dalam presentasi di pertemuan kali ini. Mohon maaf saya tidak bisa berpartisipasi secara langsung dikarenakan saya masuk shift 2. Dan terima kasih untuk teman kelompok saya yang sudah mengizinkan saya berpartisipasi di pertemuan kali ini melalui video ini. Untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan komponen dan fungsinya. Komponen itu terbagi menjadi 8. Yang pertama itu lampu AC 5 watt sebagai beban penerang utama yang dikontrol oleh rangkaian. 2. Fitting lampu sebagai dudukan dan konektor untuk memasang lampu. 3. Resistor 1 OHM 1 Omega OHM menentukan sensitivitas sensor cahaya, membatasi arus ke basis kontrol. 4. Sensor cahaya atau bisa disebut LDR mendeteksi intensitas cahaya, lingkungan, resistansinya berubah tergantung cahaya. Yang kelima itu tiristor atau bisa disebut dengan file 3D, bertindak sebagai saklar elektronik otomatis yang menghubungkan dan memutus arus ke lampu. Dan yang keenam itu ada dioda, bertindak sebagai penghambat arus dan menstabilkan tegangan. 7 itu ada stiker sebagai penghubung rangkaian ke sumber listrik AC. Dan yang terakhir itu kabel sebagai media pengantar arus listrik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Next, untuk selanjutnya rangkaiannya akan dijelaskan oleh Mbak Iski Fitriani. Waktu dan pas saya persilakan Mbak Iski. Baik Mas, terima kasih. Selanjutnya di sini ada skema rangkaian lampu otomatis sensor LDR menggunakan VIR 3D. Nah, di sini untuk komponen-komponen atau partnya yang pertama ada dioda 1N4007. Dioda ini disusun membentuk sebuah bright rectifier atau penyarah jembatan. Fungsinya, karena listrik rumah tangga menggunakan arus bolak-balik, SCR VIR 3D membutuhkan arus arah atau DC, atau arus AC yang sudah diarahkan agar bisa bekerja dengan stabil. Jembatan dioda ini mengubah tegangan AC menjadi tegangan DC berdenyut agar bisa digunakan oleh komponen sensor dan SCR. Selanjutnya ada resistor 820K. Nilai hambatan yang sangat besar, fungsinya sebagai pembatas arus atau current limiter, sekaligus penentu sensitivitas pemicu pada kaki gate SCR. Resistor ini memastikan arus yang masuk ke sensor LDR dan kaki pemicu SCR tidak terlalu besar sehingga komponen tidak terbakar akibat tegangan yang tinggi. Selanjutnya ada VIR 3D. Nah, ini adalah komponen utama yang bertindak sebagai saklar elektronik. VIR 3D adalah SCR yang mampu menangani tegangan tinggi. Berfungsi memiliki 3 kaki yaitu anoda, katoda, dan gate. Ketika kaki gate menerima arus pemicu yang tepat, saat LDR gelap, SCR akan menghubungkan arus dari anoda ke katoda sehingga rangkaian tertutup dan lampu menyala. Yang selanjutnya ada LDR sensor. Adalah jenis resistor yang nilai hambatannya berubah-ubah tergantung intensitas cahaya yang mengenainya. Ketika kondisi gelap, hambatan LDR menjadi sangat besar. Hal ini memicu arus untuk mengalir menuju gate pada komponen VIR 3D hingga lampu menyala. Saat kondisi terang, hambatan LDR menjadi sangat kecil. Arus akan lebih memilih melewati LDR menuju jalur negatif atau ground, sehingga gate tidak mendapat pemicu dan lampu mati. Selanjutnya Mas Fahmi, Mas Haji.
Di slide ini merupakan hasil rangkaian lampu otomatis sensor cahaya dari kelompok kami. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Mbak Iski untuk penjelasannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Jilan Hamidah. Pada Mbak Jilan, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan. Mas Haji, tolong ininya, slide-nya. Nah, di sini ada kelebihan dari rangkaian tersebut. Yang pertama itu dia lebih hemat energi. Yang kedua, tidak perlu saklar manual. Yang ketiga, cocok untuk lampu jalan, teras, taman, atau tempat-tempat yang kondisinya gelap. Lalu rangkaiannya pun sederhana dan relatif murah. Baik, saya kembali. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih Mbak Jilan. Untuk demo videonya akan ditampilkan dan dijelaskan Mas Aji. Nanti setelahnya akan ditampilkan secara live atau real time oleh Mas Aji. Pada Mas Aji dipersilahkan. Oke, sebentar. Bisa live kan ya Mas Aji? Oh, ini mau nyoba kamera belakang sebentar. Kamera depan. Videonya boleh di play dulu Mas Aji. Maaf, mixernya nggak tahu. Share screen dari HP gimana ya? Itu udah bisa Mas Aji, udah terlihat. Dari kamera aja. Udah itu. Oke Pak, maaf Pak, ini lewat kamera langsung. Iya, kelihatan di sini. Oke, maaf ini settingannya dadakan. Ya, saya lanjutkan untuk presentasi. Ini untuk projectnya lampu sederhana. Kita nggak pakai Arduino, kita coba pakai sensor LDR untuk sensor utamanya. Nah, ini ketika cahayanya kurang, dia akan nyala seperti ini. Tapi ketika kita kasih cahaya atau di siang hari, dia itu akan redup atau mati. Nah, dia akan mati. Tapi ketika cahayanya nggak ada atau menuju ke malam hari, nanti dia akan nyala kembali. Seperti itu. Oke, cukup. Cukup. Baik, terima kasih Mas Aji untuk demo secara live-nya. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Manfaat dari proyek ini yaitu yang pertama kita bisa sosialisasikan atau mendemokan ke warga atau lingkungan perumahan kita tempat tinggal, karena untuk materialnya itu sangat terjangkau Pak.
untuk biaya tambahannya sendiri tuh kemarin habis sekitar 7.000 atau di bawah 10.000. Jadi ini sebenarnya proyek sangat bermanfaat di kehidupan nyata dan sangat terjangkau dan pastinya sangat hemat energi untuk menghemat untuk menjaga ekosistem bumi seperti itu, Pak. Mungkin itu saja dari kami. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kelompok 3 Tribulan Sejati, Putri Rahmawati, Desiana Eka. 1, 2, 3. 3 orang. Kelompoknya 3 orang ini. Iya, betul Pak. 3 Ya, orang. silakan. Baik, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami beranggotakan 3 orang, yaitu ada saya sendiri, Putri Rahmawati, Tribulan Sejati, dan Desiana Eka Saputri. Sebelumnya kami sudah membuat video untuk mempresentasikan dan demonya dalam bentuk video. Baik, saya mulai saja. Mbak Tribulan boleh ditampilkan ini videonya. Teman-temannya ada semua masuk hari ini? Ada semua Pak, hadir semua. Oke. Tadi judulnya apa ya? Proyek kami itu berjudul Water Tap Drink. Water Tap Drink. Oke. Mbak Bulan, suaranya nggak kedengeran Mbak Bulan. Ini video kan? Iya, video Pak. Kami sudah membuat video dalam bentuk video. Suaranya nggak kedengeran soalnya. Iya, suaranya Mbak Bulan tolong. Kita di video ini ada presentasi dan demonya juga Pak. Water Trap Drink. Maaf Pak, tunggu sebentar Pak ya, sepertinya ada masalah dengan suaranya. Sebentar Pak ya. Tanpa sentuhan secara manual, melainkan menggunakan kedengeran suaranya.
air akan terbuka otomatis ketika tangan didekatkan dan tertutup kembali saat tangan dijauhkan. Tujuan dibuatnya water tap ini yaitu untuk meningkatkan water tahan karena mengandalkan water tahan hingga Jangan di mute, gak kedengeran suaranya itu. dan penerapan teknologi otomasi Jalur komponen yang digunakan di sini ada ESP32 yang berfungsi sebagai mikrokontroler utama untuk membaca data dari sensor, mengelola sensor, mengendalikan aktuator atau keran air, dan terhubung ke Wi-Fi untuk komunikasi. Lalu ada motor servo. Ini digunakan untuk membuka dan menutup keran air dengan menggerakkan tuas atau kaki. Lalu ada sensor ultrasonik, itu berfungsi untuk mendeteksi jarak tangan pengguna dari keran air. Selanjutnya ada kabel jumper untuk menghubungkan seluruh komponen. Kabel USB untuk memberikan daya ke USB dan komponen lain. Lalu keran air dan bagian ini untuk miniatur proyek kita. Berikut diagram sirkuitnya atau desain model. Di sisi kiri terlihat sirkuit diagram atau skema rangkaian elektronik. Diagram ini menunjukkan bagaimana komponen ESP32, sensor ultrasonik, dan servo motor dihubungkan menggunakan kabel jumper. Sensor ultrasonik untuk ESP32 untuk mendeteksi jarak tangan. Lalu ESP32 memproses data jarak tersebut. Jika tangan terdeteksi dekat, maka ESP32 mengirim sinyal ke servo motor untuk membuka keran air. Jika tangan menjauh, servo akan menutup keran. ESP32 mendapat daya dari USB 5 volt. Di sisi kanan terdapat desain model visual yang menggambarkan alur kerja sistem secara sederhana dan mudah dipahami. Ya, bisa dipersingkat. Mbak Bulan langsung ke demonya aja, Mbak. Perkenalkan, saya Putri Ramawati dengan NIM 3122-181. Di sini saya akan menjelaskan salah satu alat dari proyek kami yaitu water tap drink. Nah, di sini di sini ada servo motor. Nah, di sini dia sebagai alat pengontrol. Nah, di sini kita sudah setting di melewat Arduino-nya. Di sini kita udah setting 45 derajat. Di sini ada sensornya di bawahnya. Nah, di sini kita coba dulu untuk yang servo motornya. Di sini 45 derajat. Nah, di sini sudah berfungsi untuk servo motornya. Perkenalkan, nama saya Tribuna Sejati dengan NIM 31221068. Baik, di sini saya akan menjelaskan salah satu komponen pada proyek kami yaitu water tap drink, yang mana di sini tadi sudah dijelaskan oleh teman saya
bagian servo motornya, dan di sini saya akan menjelaskan bagian cara kerja dari sensor ini. Sensor ini digunakan sebagai alat indera buatan, yang mana di sini kita sudah mengaturnya. Ia bisa mendeteksi gerakan sensor gerakan dengan jarak 5 cm. Langsung kita uji coba. Apabila kita jauhkan benda ini, maka airnya akan tertutup, terombaknya akan tertutup. Apabila didekatkan dalam jarak kurang lebih 5 cm, dia akan terbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu saja presentasi dari kelompok kami, Pak. Oke. Mbak Desiana Eka ada, Mbak Desiana Eka? Desiana tadi ada, Pak. Cuma sepertinya dia udah masuk kerja. Tadi dia sempat join. Ada ini Pak, masih ada. Oke. Untuk masuknya ke otomasi sistem masuk, cuman kalau tadi kita liatin sih kurang tepat, jadi membuka katup pump untuk membuka kerannya itu pakai motor di mana dikaitkan pakai tali. Nah, itu kurang bagus, kurang tepat. Nah, itu ada alatnya untuk membuka silinder valve-nya itu secara langsung. Dan juga kalau yang kayak tadi kan ada air yang ketumpah pasti itu. Nah, tapi untuk otomasi masuk, cuman kurang tepat untuk penggunaannya untuk di situ gitu. Seperti itu. Oke. Nanti dikirimkan ya linknya atau dokumennya atau videonya di e-kampus ya. Baik Pak, terima kasih. Terima kasih Pak. Iya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok 4 M Iksan, F, M Fikri, S, 2 orang kayaknya. Iya siap Pak, 2 orang Pak. Ya silakan mulai. Ya, dipersingkat aja ya untuk mengejar waktu. Oke, baik Pak. Stay in share screen. Ya. Sistem pemberi pakan ikan otomatis. Ya. Ini nyalain. Udah. Mati di sini. Ya, silakan dimulai. Ya, apakah suara saya terdengar? Iya, terdengar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pada UAS pada kali ini kita masih sesuai topik dengan UTS, yaitu sistem pemberi pakan ikan otomatis. Cuman ada beberapa komponen dan modul yang berbeda untuk menyesuaikan agar bisa masuk ke otomasi sistem. Satu lagi MP3 masuk, ada nggak MP3-nya? Ada Pak. Ada Pak. Oke, lanjutkan. Ya, baik. Dan untuk latar belakang akan dijelaskan oleh Muhammad Fikri. Silakan Mas. Maaf ya Pak, saya pakai ini yang di Iksan karena saya ya. Baik, saya lanjut. Automatic fish feeder. Latar belakangnya itu proyek pemberi pakan ikan otomatis kita buat untuk membantu pemberian pakan yang terjadwal dan konsisten. Karena sering terjadi masalah seperti lupa memberi makan atau pemilik sedang sibuk atau keluar rumah. Dengan alat ini, pakan hewan bisa keluar otomatis pada jam yang sudah diatur. Nah, kita ini memilih sistem tanpa internet supaya alat tetap bekerja meski tidak ada wifi atau koneksi yang sedang bermasalah. Berbeda dengan IT yang sangat bergantung pada jaringan. Pada proyek ini jadwal disimpan dan dijalankan oleh modul RTC DS1307. Pengaturan dilakukan lewat keypad matriks 4x4 dan status akan ditampilkan pada display LCD 16x2 I2C. Sementara motor servonya itu SG90 berfungsi sebagai penggerak mekanisme keluar pakan sehingga alat bersifat mandiri, standalone, mudah dioperasikan dan lebih minim resiko gagal karena masalah jaringan.
Baik, untuk slide selanjutnya saya kembalikan kepada Mas Iksan. Oke, ini untuk komponen dan modul yang kita gunakan yaitu ada Arduino Uno sebagai board microcontroller, kemudian ada motor servo SG19 sebagai aktuatornya, kemudian mechanic foot feeder, dan ada juga display LCD 16x2, kemudian modul RTC atau real time clock DS3407, kemudian keypad 4x4 dan kabel USB. Untuk alur kerjanya, yang pertama Arduino Uno sebagai pengendali utama yang akan memerintahkan motor servo untuk mengeluarkan pakan berdasarkan jadwal yang sudah ditentukan. Kemudian ada 3 jadwal pemberian pakan ikan, yaitu pagi, sore, dan malam. Dan selain terjadwal, kita juga bisa memberi pakan secara manual dengan menekan tombol tertentu pada keypadnya. Dan langsung saja saya akan mendemokan. Sebentar saya close screen dulu. Baik ya Pak, saya langsung open videonya. Oke, sudah terlihat ya. Coba di zoom. Ini ada keypadnya Pak yang 4x4. Kemudian ini LCD 12i12C. Ini Arduino-nya sebagai microcontroller, dan yang kecil ini RTC Virtual Time Clock. Dan yang biru kecil ini motor servo SG19, dan yang oranye ini sebagai mechanic food feeder untuk memberi pakan ikannya. Sebentar. Oke, terlebih dulu kita masukkan pellet ya atau pakan ikannya. Nah, ini saya contohkan kecil aja, jadi anggap aja nih akuarium gitu. Coba bisa ya, klik. Coba ya, diklik. Nah, untuk sebentar, untuk tombol D itu kita bisa memberikan pakan ikan secara manual ya. Coba dipencet. Mas, maaf, mic-nya boleh matiin satu. Sebentar ya Pak. Baik Pak, sudah terdengar Pak? Coba lagi. Baik. Coba diklik. Nih. Saya klik yang di. Nah, secara otomatis dia akan keluar makannya. Nah, cukup. Dan untuk tombol C, coba klik di untuk sebagai setting jam RTC jika masih kurang sesuai gitu. Dan pencet C untuk meng-cancelnya. Dan kita juga bisa lihat jadwal pakan ikannya ada 3 kali sehari. Klik pencet B. Nah, ini jam pakan pertama jam 8 pagi, kemudian yang kedua itu jam 3 sore, dan yang ketiga ada di jam 10 malam. Dan kalau misalnya kita mau ubah jadwalnya, kita bisa pencet tombol A. Nah, di sini tinggal timer aja. Contohnya tadi jam 8 ya pagi, kita ubah ke jam 9. Tinggal pencet ini 9.00. Terus jamin nanti akan tersimpan secara otomatis. Dan untuk pekan 2-nya misalnya kita nggak usah, kita cancel aja, pencet B. Dan selesai seperti itu. Dan untuk jika pakannya itu kurang banyak, nanti kita bisa setting lagi di Arduino IDE-nya. Motor servonya mau bergerak 1 detik, 2 detik, atau 3 detik seperti itu. Ya udah saya. Ya, baik Pak, cukup ya Pak. Oke. Oke, sekedar saran ya.
Tadi untuk slide-nya kalau bisa jangan baca, kalaupun ada tulisan, ya tulisannya sedikit aja. Intinya ketika mempresentasikan pas saat nanti sempro ataupun saat nanti mau mempresentasikan skripsi, buat aja gambar nggak ada tulisan. Jadi kalian yang baik jawab-jawabnya. Kalaupun ada tulisan jangan kayak baca gitu. Itu kurang bagus. Dan tadi alatnya untuk demo kan bagus. Nah itu kalau mau dibuat ke skripsi bisa, tapi harus IoT. Di tempat ditambahkan berupa kamera untuk memastikan bahwa pakannya udah kebuka enggak dan bisa dikontrol lewat jarak jauh. Nah itu belum ada. Itu bisa diterima untuk skripsi seperti itu. Kalau untuk otomasi sistem segitu aja udah saya terima, bagus. Oke, nanti dipostkan video dan file dokumentasinya di e-kampus ya. Berikutnya kelompok 5. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Iya. Kelompok 5 siapa nih? Sutriyono, Alivia, Febri, Adit, Bagus. Hadir Pak. Izin share screen Pak. Ya silakan. Ada 5 orang ya. Sudah terlihat Pak? Iya, udah. Dipersingkat ya, monggo silakan. Iya Pak. Silakan Mas Gus. Ada semua teman-teman kelompoknya? Ada Pak. Ada Pak. Ada Pak. Oke. Silakan dimulai. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Asep Arwan Sulaiman dan rekan-rekan semuanya, kami dari kelompok 5 izin mempresentasikan proyek kami chatbot resepsionis restoran yang beranggotakan 5 orang. Ada Mas Adit Fernanda, Mbak Olivia, dan Bagus Inggi Pambudi, saya sendiri, ada Mbak Febri dan Sutriyono. Next. Untuk yang slide pertama akan dibacakan dengan saya sendiri. Jadi untuk kondisi sebelum dan sesudahnya ada 3 poin yang di sini saya sampaikan. Ada aspek, ada sebelum dan sesudahnya. Untuk waktu respon lama dan tidak konsisten. Untuk sesudahnya jadi lebih cepat ya. Untuk jam layanan juga jadi 24 jam yang tadinya terbatas. Untuk kesalahan input lebih tinggi dan untuk sesudahnya agak minim ya. Untuk beban staff untuk yang sebelum manual itu kita tinggi ya. Jadi kalau sudah lebih jauh berkurang. Untuk pengalaman pelanggan lebih profesional ya untuk yang sudah. Untuk skalabilitas ininya rendah. Untuk sesudah jadi chatbot lebih tinggi. Next. Untuk slide selanjutnya dibacakan Mas Adit. Silakan Mas. Baik, selanjutnya yaitu kelebihan dari chatbot resepsionis restoran yang telah kita buat. Nah, kelebihannya itu ada 5, yaitu yang pertama, respon instan tanpa menunggu. Jadi kita misal sebagai pelanggan, bisa langsung menanyakan kepada chatbotnya, kemudian langsung dibalas oleh chatbotnya langsung, tanpa menunggu. Yang kedua, menjawab pertanyaan yang berulang secara otomatis. Jadi misalnya kita mau nanya jamnya, kemudian menunya, harganya, meskipun kita nanya berulang kali, itu tetap bisa dijawab dengan cepat oleh chatbotnya. Kemudian reservasi lebih rapi dan tercatat. Jadi jika kita reservasi lewat chatbot yang telah kita buat ini, otomatis nantinya akan tersimpan dalam Google data yang ada di tempat kita. Kemudian yang keempat itu citra restoran lebih modern karena restoran jadi terlihat lebih profesional, kemudian memanfaatkan digital dan lebih cepat dalam membalas pesan dari pelanggan. Kemudian yang terakhir yaitu chatbot ini mulai dikembangkan. Chatbot bisa dikembangkan untuk pre-order makanan, kemudian promo otomatis, kemudian reminder reservasi dan feedback dari pelanggan. Cukup sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh
Mbak Febri. Ayo. Baik, izin melanjutkan. Nah, pada slide selanjutnya ini yaitu menjelaskan bagaimana chatbot bekerja dari awal sampai akhir atau alurnya. Nah, yang pertama itu ada pesan dari user. Nah, proses itu dimulai ketika user mengirimkan pesan melalui WhatsApp ke chatbot. Nah, misalnya mau nanyain reservasi atau jam buka restoran gitu. Nah, kan pesan memicu workflow. Nah, pesan tersebut tuh kemudian jadi trigger yang mengaktifkan workflow automation di N8N. Nah, kemudian dia menganalisis pesan oleh AI. Nah, melalui WhatsApp API, pesan itu kan diterima oleh N8N. Nah, lalu diteruskan ke AI agent yang dibantu oleh model OpenAI untuk memahami maksud pesan user. Nah, lalu kan cek database atau Google Sheet. Nah, kita tuh kayak dibuka apakah masuk atau enggak di Google Sheet atau database-nya. Nah, jika pesan berkaitan dengan reservasi, sistem akan mengecek data di Google Sheet atau database. Misalnya apakah ada jadwal kosong atau data reservasi sebelumnya. Nah, kemudian pengiriman respon ke user. Nah, setelah proses analisis selesai, AI itu bakal menghasilkan jawaban yang sesuai dan mengirimkan respon kembali ke user melalui WhatsApp. Nah, dengan alur ini tuh seluruh proses kan berjalan otomatis tanpa campur tangan admin. Jadi respon lebih cepat dan data reservasi itu kayak lebih rapi. Selanjutnya akan diteruskan oleh Mbak Alivia. Terima kasih Mbak Febriani. Di sini saya akan melanjutkan presentasinya. Selanjutnya ada kesimpulan. Jadi chatbot ini mampu meningkatkan pengalaman pelanggan karena memang memberikan respon yang lebih cepat dan tepat. Selain itu, otomatisasi ini mengurangi kerja beban staf dan mengurangi kesalahan yang ada. Dengan kemampuan ini, skala operasi jadi lebih besar, restoran dapat meningkatkan citra profesional dan efisiensi, serta memberikan keunggulan kompetitif di pasarnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan ada demonstrasi proyek yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Mas Yono. Silakan. Baik. Sudah terdengar belum ya? Sudah. Baik. Nah, di sini saya akan coba demokan. Tadi nomornya sudah saya simpan. Bagi yang ingin coba, bisa juga mencoba di nomor ini. Pertama saya jelaskan dulu ini workflow-nya. Jadi chatbot ini kami buat menggunakan N8N. Di sini ada tampilan icon-icon ini atau bisa disebut note di sini. Nanti pesan ketika user mengirim pesan maka akan masuk ke sini, kemudian diteruskan ke AI agent, lalu analisa oleh GPT dibantu dengan memori untuk melihat history chat antara user dan chatbotnya. Kemudian dibantu juga dengan Google Sheet-nya sebagai database-nya. Setelah diproses semua ini, dikembalikan ke AI agent, lalu diproses teks balasannya, barulah dikirim balasan ke usernya. Di sini saya coba langsung, misal kita coba ke chatbotnya, hai. Itu WA apa Telegram ya? Ini WA Pak. WA, oke. WA, WhatsApp. Oke. Dia akan balas otomatis. Kemudian misal kita jam buka kapan, buka sekian. Jadi si chatbotnya ini kami atur di sini. Di sini kita kasih dia peran, kasih dia identitas, kita kasih informasi,
kita kasih gaya komunikasi, cara percakapan, larangan, aturan, kemudian catatan, dan di sini juga ada daftar menunya. Misal di sini ada menu apa aja sih? Saya bisa request nggak pertanyaannya? Boleh, Pak. Nah, tulis di situ, coba tampilkan gambar menu makanan. Oh, kalau gambar belum bisa, Pak. Belum bisa. Coba aja, hasilnya apa? Tampilkan gambar. Meskipun nanti mungkin kita cat asal ya Pak, nggak jelas, dia tetap akan bisa balas. Balasnya Tapi kita bahas nggak dibalas itu. Ada. ini ada. udah Pak. Udah ya. Jadi kalau gambar belum bisa ya? Gambar belum bisa Pak. Tapi nanti bisa ditambah ininya, fiturnya bisa. Kalau lewat suara bisa nggak? Saya bawa pesan makanan dong. Atau lewat suara juga belum bisa Pak. Oh belum bisa, oke. Iya, baru bisa chat. Oke. Nanti kalau mau reservasi bisa langsung ke Google Sheet-nya masuk gitu Pak. Oke. Ini contohnya kalau kita mau reservasi ya. Saya sudah buat contohnya di sini. Ini Adit nomor WA 3-5 Januari jam 4. Di sini sama nih, Adit nomor 3-5 Januari jam 4. Mungkin itu saja ya Pak yang bisa kami sampaikan dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Bagus. Oke. Baik Mas Jano, terima kasih Mas Jano timannya. Gimana Pak untuk kelompok kami, ada saran masukan? Masukan tadi kalau mau pesan formatnya itu tadi ya. Format WA-nya tadi pesan, nah itu Adit spasi paragraf mana tadi? Nah ini ya, nama. Kalau tanpa paragraf disambung langsung itu nggak bisa, berarti harus ada pemisah ya. Oke. Oke. Belum bisa berarti harus ada. Iya Pak. Oke. Cukup. Ya, saya tutup ya Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jangan lupa nanti video atau dokumentasinya dipostkan di kampus. Oke, kelompok berikutnya, kelompok 6. Inayatus, Alfian, Nurul, Ari. Ada 4 orang kayaknya. Halo? Hadir, Pak. Hadir. Oke, silakan. Ya Pak, izin sunscreen. Iya. Dipersingkat ya untuk kejar waktunya. Baik, Pak. Apakah sudah terlihat, Pak? Udah.
Izin Pak, sebelumnya ini kami gabungan kelas dari AI 1 yang Alvina, Ari Budi, sama Nurul Asmarani. Alpina, Alpian. Oh, Alpina tuh Alpian. Oke. Nurul, Inayatus, Ari. Oke, yang bukan dari kelas ini? Alpina sama Ari. Sama Nurul, Pak. Oh, Nurul. Oke. Ada semua tapi kelompoknya 4 orang malam ini. Ada, Pak. Ya, oke. Lanjut ya, dipersingkat aja. Baik, Pak. Saya sebagai MC ya, Pak. Iya. Perkenalkan, saya Alvina Damayanti. Ya. Di sini saya sudah membuat ini, Pak, monitor suhu dan kelembapan. Yang pertama akan dijelaskan oleh Inai. Baik. Baik, terima kasih Alvina. Di sini saya akan menjelaskan apa itu monitoring suhu dan kelembapan. Monitoring suhu dan kelembapan adalah sebuah sistem otomatis yang dapat mendeteksi suhu dan kelembapan udara secara real time. Monitoring ini sudah ditentukan waktunya dengan 2 detik per 2 detik, jadi langsung otomatis terganti, Pak. Itu. Baik, selanjutnya saya serahkan ke Nurul untuk menjelaskan tujuan proyek. Tujuan utama dari proyek ini adalah membangun sistem otomatis yang mampu membaca suhu dan kelembapan udara menggunakan sensor digital. Selain itu, data hasil pembacaan sensor akan dikirim ke platform IoT sehingga pengguna dapat memantau kondisi lingkungan secara real time dan jarak jauh. Proyek ini juga bertujuan sebagai dasar pengembangan sistem otomasi lanjutan seperti pengendalian suhu atau kelembapan secara otomatis secara kebutuhan. Selanjutnya akan dibaca oleh Ari Budi. Untuk komponen yang digunakan pada proyek ini digunakan beberapa komponen utamanya. Yang pertama ada Arduino Uno sebagai microcontroller, kedua sensor DHT11 untuk membaca nilai suhu dan kelembapan udara, yang ketiga breadboard dan kabel jumper sebagai media perakitan rangkaian, yang keempat ada LCD untuk menampilkan data suhu dan kelembapan secara langsung, dan setiap komponen memiliki peran penting dalam mendukung sistem otomasi dan konektivitas. Selanjutnya Alvina Damayanti. Baik Pak, ini saya mau menunjukkan proses ininya Pak, alat-alatnya Pak. Baik Pak, ini video yang saya buat tunjukkan. Selanjutnya saya akan mendemokan Pak, apakah boleh Pak, masih ada waktu? Boleh, silakan. Baik Pak.
Masih lama? Sebentar, Pak. Ini sudah terlihat, Pak. Sudah. Error tapi Bentar, itu. Pak, ini ada error. Iya. Ini ada yang longgar. Masih error. Mohon maaf, Pak. Ini tadi kabelnya sempat kesenggol, Pak, jadi error di bagian LCD-nya, Pak. Masih error juga. Ini Pak lagi diperbaiki. Tapi sebelumnya kita udah ada percobaan dan itu berhasil, Pak, di video di presentasi, Pak. Oh, ya udah. Oke, udah belum? Iya, Pak. Ya, sudah, Pak. Ada kendala teknis, Pak. Yaudah, nggak apa-apa. Ya. Oke. Tadi videonya kan udah bisa baca ya? Iya, sudah, Pak. Nggak tahu kendala teknisnya apa di sana ya. Oke. Nanti file videonya atau file dokumennya tadi dipostkan di kampus ya. Ya, baik, Pak. Oke, dicek aja itu kendalanya kenapa biar tahu nanti oh ternyata ini. Jadi tahu gitu. Jangan kalau ada masalah jadi tinggal intinya. Oke. Iya, baik, Pak. Oke, cukup. Makasih Mbak Alvina. Kemudian kelompok 7. Aliyah, Ica, Amar, Nopan, dan lain. Banyak amat. Ada nggak kelompok nomor 7? Iya, Pak, ada, Pak. Ya, silakan. Wah, ini 2 lagi kelompok nih. Aliyah, Ica, Amar, Nopan. Iya, Pak. Iya. Langsung aja coba demonya, pengen lihat. Ada semua, Pak. Langsung aja coba demonya ya. Langsung demo, Pak. Apa dia? Ini PPT-nya berarti nggak usah, Pak? Nggak usah, langsung aja, waktunya nggak cukup. Iya, Pak. Untuk kelompok berapa? Kelompok berapa ya? Ya, sebelumnya kita menjelaskan mengenai anggotanya dulu, Pak. Di sini ada dari kelompok 5 ada Alia, Amar, Indra Prakoso, Ica sama Novan. Ada satu lagi, Pak, Muhammad Jacob. Yaitu kita mempresentasikan mengenai pengontrolan. Ini 6 orang ya?
Jadi di bagian sini. 6 Iya orang betul nggak Pak. boleh, 6 orang Pak. maksimal 5 orang kan. Dosennya aja nggak datang. Jadi kan dosen kan langsung kumpulin dirinya. Oh, oke baik Pak. Nggak ada Rian sih. Ya berarti mungkin Muhammad Jacob. Rian nggak masuk ada ya. Nggak tahu kumpulin siapa. Harusnya dipersiapkan, jangan di kantin berisik ya, kedengeran jadinya suaranya itu. Tanggung jawab ya. Langsung aja demonya. Baik. Kita akan menentukan titik koordinatnya kontrolnya. Contoh di sini ada 90, 90 sama 080 gripper untuk menggerakkan si YESCO-nya. Oke. Kelihatan nggak Pak? Ya. Nah setelah itu kita akan save point lagi sampai beberapa poin ya Pak. Nah untuk selesai save point itu nanti hasilnya seperti ini Pak. Wow. Ini bisa dibuat menjadi satu kali perintah ataupun dia berulang Pak. Ini bikin apa beli jadi? Nah untuk yang covernya itu dia pesen Pak. Nah untuk yang sistem sama yang perakitannya itu habis kurang berapa? lebih di 300 ribuan Pak. 300 ribuan. Iya untuk covernya. Coba lihat aplikasinya tadi untuk pemprogramnya. Untuk programnya ini Pak. Jadi nanti dikontrol lewat sini Pak. Oh, pakai localhost dia. Point to point. Nanti setiap poinnya itu setiap ada sekali gerakan dia Pak. Shoulder, elbow, ada 3 join. Iya ada 4 titik sih Pak. Oke. Ini kelompoknya ada semua mahasiswanya? Alia, Ica, Amar, Nopan. Iya ada yang cuman tadi nggak bisa akses soalnya HP-nya nggak ada kuotanya apa dia Pak. Ini 5 orang, 6 orang? Awalnya sih 6 orang Pak tadinya Pak. Maksimal kan 5 orang. Iya sama Muhammad Jacob. Muhammad. Iya Mahendra. 2, 3, 4, 5. Gimana Pak? Jadi yang saya terima 5 orang ya. Maksimal tuh 5 orang. Oke, ada lagi? Harusnya presentasi jangan di kantin, suaranya nggak jelas, sinyalnya juga hilang-hilangan. Oke, lanjut kelompok 8. Rizky, Rifki, Siva, Apik, Nabila. 2, 3, 4, 5. Ada kelompok 8? Ada Pak. Monggo silakan. Nah, sekedar informasi, kalau misalkan kalian ingin mempresentasikan, jangan di tempat yang ramai atau di kantin. Diusahakan profesional. Kalian mempresentasikan ke customer atau ke klien, ini udah di reject duluan. Sebentar ya Pak, sedang di prepare untuk show.
Iya. Langsung aja demonya ya. Ini tuh 2, 3, 4, 5 orang. Ada 5 orang Pak ya. Ada Iya, semua Pak. mahasiswa-mahasiswinya. Ada Pak. Ada Pak. Deteksi sampah organik dan organik. Oke. Coba nggak apa-apa, maaf ya, langsung demo coba. Nanti dokumennya Ini udah saya buat video sih Pak. Ya udah, video aja coba jalankan. Nanti video sama dokumentasinya dipostkan di kampus. Yang merupakan sampah organik. Dapat dilihat indikator sensor yang aktif hanya sensor infrared. Pengujian berikutnya menggunakan kulit jeruk yang merupakan sampah organik. Dapat dilihat indikator sensor yang aktif hanya sensor infrared. Selanjutnya menggunakan tisu yang juga merupakan sampah organik. Dapat dilihat indikator sensor yang aktif hanya sensor infrared. Pengujian selanjutnya menggunakan botol plastik. Dapat dilihat indikator sensor yang aktif hanya sensor infrared dan sensor proximity capacity. Pengujian selanjutnya menggunakan botol kaleng bahan metal yang merupakan sampah anorganik. Dapat dilihat ketiga indikator sensor menyala. Berikutnya menggunakan obeng yang merupakan sampah anorganik metal. Dapat dilihat ketiga indikator sensor juga menyala. Pengujian selanjutnya menggunakan sampah bungkus plastik snack. Dapat dilihat indikator sensor yang aktif pada sensor infrared dan sensor proximity capacity. Oke, pertanyaan saya satu ya. Kalau kayu kemana itu? Kalau misalkan sampahnya kayu? Kalau kayu Tadi dia videonya organik. nggak ada sampel kayu kayaknya videonya. Kayu organik Pak, karena kan tadi ada sampel tisu Pak. Iya. Oh. Iya, kita tadi ada sampel tisu Pak. Sensornya pakai apa? Sensornya? Sensornya pakai proximity induktif sama kapasitif Pak, sama infrared. Ada 3 dia sensornya. Proximity, induktif, kapasitif, sama infrared. Iya. Harusnya dia nggak bisa ngebedain. Oh, nggak tahu sih, saya proximity sensor jarak biasa dipakainya. Oke, nanti dipostkan aja ya dokumentasinya sama videonya. Baik Lanjut. Pak. Yang terakhir Terima nih, kasih. Akmal, Aries, Indah, Epinda, 4 orang ya. Ada kelompok terakhir? Ada Bapak sebentar. Ada Pak. Iya. Oke, langsung aja demonya coba Masnya. Bikin apa judulnya ini? Penyiraman otomatis. Oke. Kelompoknya ada semua 4 orang? Ada Pak. Ada Pak. Ada Pak, ada. Oke, langsung aja coba demonya ya. Nanti dokumentasinya sama videonya dikirimkan di e-kampus. Mau video atau langsung real time? Silakan di play. Dimulai.
Iya, di play aja. Belum ke play ya Pak? Belum? Play. Sudah terlihat belum ya Pak? Belum dimulai, diklik aja di play. Oh, tapi di sini udah Pak. Nah, udah tuh. Oh ya. Sistem penyiraman otomatis. Pakai baterai ESP. Itu sensor kelembaban. Terus nyiram otomatis. Mana nyiramnya? Bentar Bapak, nanti akan selanjutnya akan menampilkan Pak. Hati-hati, harusnya itu dekat laptop, kena percikan air, rusak laptopnya. Udah? Belum? Ke tanah. Maksudnya kalau sensor pH-nya ke tanah, airnya ngalir. Kalau Izin jelasin Pak. pH-nya ke air, Untuk potnya itu diibaratkan sebagai tanah kering Pak. Jadi untuk yang gelas berisi air penuh itu sebagai tanah basah Pak. Jadi jika apabila kita sensor kelembapan di atas 60%, maka pompa akan berhenti Pak, mati. Dan jika kelembapan di bawah 30%, pompa akan menyala dan air akan mengalir Pak. Konsepnya benar, tapi dalam pengaplikasiannya ini nggak semudah itu. Kenapa? Nantinya harus ditancap di tanah itu sensornya. Dan ketika disiram, pastinya kena air, kena panas. Itu harus kuat dan tahan terhadap cuaca. Nah, kalau misalkan konsepnya kayak gambar yang seperti ini, pasti langsung rusak. Benar, cuman pengaplikasiannya nggak semudah seperti yang diidekan seperti itu. Oke, saya terima. Nanti video sama dokumennya dipostkan di kampus ya. Ada lagi yang belum presentasi? Mungkin ini kelompok terakhir Pak. Ada Pak? Ada. Kelompoknya siapa? Udah semua kayaknya, cuman ada 9 kelompok tadi di grup PA. Ada yang belum nggak? Oke. Bentar Pak. Mas Debi belum? Ada Pak, tapi tadi lupa ngelis Pak. Ini kelompok terakhir. Ini kelompoknya siapa aja? Rizal, Tasmita, Aldiansyah, Arianto Fauzan, Rofi, sama Debi Rizali Pak. Berapa orang? 6 Pak.
Kan maksimal 5 orang. Kemarin kita udah nego sama Bapak pas presentasi terakhir, Pak. Masih lama nggak? Kalau lama saya tutup. Nggak ada jawaban. Di sini kami membuat lampu dengan sensor PIR. Ini untuk susunan kabel jumper female to female-nya. Untuk alat yang digunakan yaitu sensor PIR, kabar jumper F2F, SP32, relay, lampu bohlam, sama aplikasi blink. Selanjutnya, catatannya sensor PIR aktif ketika relay dalam keadaan off, terus lampu menyala selama 5 menit. Pada saat dokumentasinya dirapihin ya. Akan terus menyala. Ini dokumentasinya, Pak. Debbie enggak? Nanti dokumentasinya dirapihin. Tadi masih bentuknya dalam bentuk WA, masih terurai, berai. Ini videonya. Bikin apa judulnya juga saya nggak tahu ini. Apa judulnya? Judulnya lampu sensor otomatis sama sensor gerak, Pak. Sensor otomatis, sensor gerak. Dua sensor apa satu sensor itu? Satu sensor. PIR. Menyalakannya menggunakan blink, Pak. On off. Menggunakan blink. Nggak jelas ini. Halo? Iya, Pak. Pakai satu sensor, dua sensor? Pakai satu, Pak. Sensor apa? Sensor PIR. Ini ada sensor PIR-nya. Ini untuk blinknya menyalakan otomatis. Pakai blink? Iya, Pak. Blink buat apa? Untuk menyalakan otomatis, Pak. Nyalakan otomatis. Iya, on off-nya, Pak. On off-nya. Ini sama kayak kelompok 1 tadi. Pakai sensor PIR. Ya udah, nanti dokumentasinya dibenerin tuh, bikin dokumentasinya sama videonya. Iya, Pak. Menurut saya pakai blink nggak perlu, nggak tahu pakai blink buat apa. Dan sama proyeknya seperti kelompok 1 tadi. Ini hidupin lampu pakai sensor PIR. Ya, baik, Pak. Itu saja yang dapat sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang paling fatal kelompok terakhir ini ada 6 orang, maksimal itu 5 orang. Jadi udah sering kali saya ingatkan maksimal kelompoknya 5 orang. Oke, kalau gitu saya akhiri untuk UAS online malam hari ini. Jangan lupa waktunya sampai 1 minggu, dibenerin lagi yang salah, yang kurang lengkap. Oke, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.